Oke, kita akan belajar tentang tekanan. Nah, tekanan itu adalah dikatakan perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Apa sih artinya? Nah, kita ambil salah satu contoh. Jika kita melihat tukang ataupun bapak kita ataupun siapa saja yang mau menempelkan bingkai di dinding. Nah, berarti kalau kita melihat mau ditempel di dinding, yang biasa digunakan adalah paku. Nah, paku itu akan ditancapkan ke dinding. Nah, paku itu antara ujung dan kepala. Nah, tahukah Anda kenapa ujung paku dibuat runcing? Nah, di sini ya. Oke, kita ambil salah satu contohnya. Nah, ini ballpoint. Nah, di sini masih tumpul. Jika kita berikan gaya menyentuh jari kita ini, nah bisa Anda praktekkan. Nah, ini begini. Kita ambil jaraknya segini. Oke, kita tekan ke bawah. Nah, tekan ke bawah. Lalu bandingkan dengan cabut ini tutupnya, lalu dengan jarak yang sama tekankan. Apa kira-kira bedanya? Nah, apa bedanya? Atau apa beda perasaan tangan kita waktu seperti ini dengan seperti ini? Oke, baik. Nah, hal itu bisa dikatakan makin kecil bidang yang disentuh, maka tekanan yang diterimanya besar, ya. Maka kalau kita melihat paku yang ditancapkan itu kan ujungnya yang ditancapkan. Kenapa ujungnya runcing? Supaya bisa memberikan tekanan yang besar. Jika tekanan yang besar berarti bisa menembus dinding. Nah, kira-kira begitu dia. Berarti tekanan yang kita lihat pada paku, yang diterima paku akan dikirim ke dinding, ya. Nah, seperti itu. Tekanan yang besar ini akan membuat dinding jadi berlubang. Nah, kalau kepalanya ditancapkan, nah pasti susah ya. Oke, nah gitu. Nah, kamu bakal kesulitan untuk mendorong bagian datar paku agar paku tersebut bisa menembus tembok kalau kepalanya kita gunakan. Nah, baik. Nah, kali ini seperti yang kita ketahui bahwa ketika yang runcingnya dimasukkan atau diberikan gaya, maka dia akan cepat tembus, ya. Oke, hal inilah yang menyatakan atau mendasarkan bagaimana itu tekanan. Sama seperti kalau kita menyemprotkan air menggunakan selang, biasanya kita buat agak jauh, ya, agak jauh. Supaya agak jauh, bagaimana lubangnya, lubang selang ini kita perkecil. Nah, mungkin kalau yang manual ditutup, ya, ditutup sebagian, lalu airnya akan jauh, ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk membedakan ini, maka semakin kecil luas permukaan tempat gaya bekerja, semakin besar tekanan yang dihasilkan gaya tersebut. Ya, berarti terbalik ya, jika makin kecil luas bidang yang disentuh, maka tekanannya makin besar. Tapi jika makin besar luas bidang sentuh, maka tekanan yang dihasilkan makin kecil. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membandingkan sepatu yang bertumit runcing atau berhak tinggi dengan sepatu laki-laki biasa berjalan di tanah berlumpur? Kira-kira siapa yang lebih gampang berjalan? Ya, oke, siapa? Nah, pasti yang menggunakan sepatu laki-laki, ya. Kalau sepatu perempuan yang haknya tinggi itu
dia bisa masuk dia ke dalam lumpur itu makin dalam, ya kan? Nah, begitu dia, ya. Maka dapat nanti kita simpulkan bahwa yang kita katakan tekanan adalah gaya persatuan luas bidang sentuh. Secara matematika ditulis, ya, gaya dilambangkan dengan F, sedangkan luas dilambangkan dengan A. Maka tekanan dilambangkan dengan P. Maka P sama dengan F per A. Oke. Jadi hanya itu sebenarnya pada pembelajaran kita tentang tekanan. Nah, tekanan itu ada 3. Tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, tekanan pada zat gas. Nah, contohnya kita katakan dulu. Ini ada kertas. Kalau kita katakan menerima tekanan dari zat padat ini dia nah, ini menerima. Kalau runcing kita buat ini bisa tembus. Oke. Nah, air juga kita semprot di sininya, berarti ini akan begini kan? Nah, kalau gas juga kita hembus atau ditiup atau dipompa. Nah, ini bisa bergerak ke sana karena ada gaya yang kita berikan berupa tekanan. Oke, baik. Nah, sekarang bisa kita amati, ternyata tekanan itu gampang, ya. Nah, tekanan adalah gaya yang bekerja pada persatuan luas suatu benda. Oke, selamat belajar.